juga kepada para panelis yang hebat memaparkan materinya. Bapak dan Bapak Ibu masih mendengarkan ya, Bapak Ibu tidak tidur ya, tidak mengantuk ya. Sampai akhir semoga selalu melihat saya yang cerah ceria ini dan dapat bertemu di akhir acara. Jangan sampai ibu bapak pulang dengan ilmu yang kosong, karena percuma datang ke sini kalau tidak mendapatkan ilmu ya bapak ibu. Oke, kita lanjutkan ya bapak ibu. Dinas Kehutanan Kabupaten Garut pada pembelajaran IPA. Ini kemitraannya. Kalau boleh tahu gimana sih respon peserta didiknya ketika ada mitra dari luar? Pastinya anak-anak sangat antusias. Ibu saha iya merenya. Jadi rasa penasarannya juga meningkat terhadap proses pembelajaran. Karena anak-anak juga bisa langsung, tatkala anak-anak tidak paham, bisa langsung menanyakan kepada ahlinya langsung. Otomatis ke hasilnya juga, hasil pembelajaran anak-anak akan lebih paham terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi motivasinya kena dan juga hasil belajarnya juga kena terhadap anak-anak. Seperti itu. Oh, jadi hasil belajarnya juga meningkat ya Pak ya? Masya Allah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Mau dalam segi aspek apapun, kita itu baik dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar, kita tuh harus terbuka. Jadi jangan adanya dikekeuh punya ira istilahnya gitu kan. Bahasa luar negeri Bapak. Karena untuk mendidik suatu pendidikan ini tidak cukup hanya untuk satu orang guru saja. Jadi kemitraan ini sangat isi dengan pihak-pihak ataupun dinas-dinas terkait. Maka baiknya kita terus menjaga hubungan tersebut agar tidak terputus, dilibatkan terus. Bentar Pak, kita tadi katanya kemitraan pembelajaran itu wajib atau tidak Bapak Ibu? Closing statementnya, jadi seberapapun hebatnya teknologi yang digunakan dalam pembelajaran ataupun kolaborasi hebat apapun yang digunakan di sekolah, berujung pada salah satunya adalah muridnya itu sendiri. Bagaimana dia bisa berubah atau tidak. Ketika muridnya sudah mau berubah, dikasih inovasi seperti apapun, kolaborasi dengan pihak luar atau yang manapun, pasti hasilnya akan bagus. Masya anaknya bikin video sendiri, kemudian ritmenya kita atur. Jadi enggak seperti video YouTube dari A sampai Z berat semuanya selesai. Kalau dipakai Canvasnya kita atur. Ini materinya, ini contoh soalnya, di sini penekanannya, ini latihannya. Coba silahkan, kita bisa bikin perintah. Silahkan di pause dulu, materinya pause dulu, kerjakan dulu. Bisa ada perintah seperti itu kalau kita yang bikin. Berbeda kalau kita langsung shadow dari YouTube seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Barangkali memiliki slide, mungkin di sini Ibu bapaknya takutnya gaya belajarnya visual. Jadi kalau tidak ada slide takutnya pada mengantuk. Silakan Ibu bisa ditampilkan terlebih dahulu slide-nya. Mohon bantuan Bapak Ibu. Kalau slide untuk pembelajaran IPA kebetulan adanya video secara utuh ya Bu, mulai dari pembukaan mengabsen siswa itu terlalu panjang. Dengan lama mengajar sudah 5 tahun berjalannya. Kemudian panelis kedua ada Ibu Neni Papat Oktavian SPD. Kebetulan beliau ini satu tingkatan SMA ya. Masya Allah. Satu tingkatan SMA bersama saya di SMA 10 Garut. Tanggal lahir beliau itu lahir di Garut ya, pada tanggal 28 Oktober 1900. Mereka itu sudah mulai terkesibukan mereka bekerja. Akhirnya kalau kita ada kerjasama di sekolah kita itu adalah tentang motivasi ya. Betul. Tapi kalau Pak Jul tadi solusi yang jitunya itu adalah dengan angket. ya. Kalau Bu Neni di sini menggunakan emoticon ya. Tapi tidak Pak, dari semua yang seperti yang tadi saya ungkapkan, saud bahasa Sunda nama tong ada orang teh ngajar teh sudah bagus gitu ya, enggak
mengajar bagus, tepat, berdasarkan kebutuhan siswa itu ya dari refleksi ini. Jadi pembelajaran di kelas. Kenapa? Dengan refleksi kita bisa mengetahui kekurangan, kemampuan refleksi pembelajaran mendalam pada siswa. Karena refleksi itu selain guru ya, selain guru siswa juga harus bisa merefleksi. Kadang siswa itu kalau kemampuan refleksi siswa. Yang pertama kita membangun dulu komunikasi. Pelajaran saya di kelas itu ada yang takut gitu. Kemudian dijadikanlah hasil dari refleksi tersebut untuk perubahan kita mengajar di kelas. Jadi bagaimana cara mengajar kita di kelas lebih menyenangkan, tidak membuat anak-anak kita takut. Teknik kali itu, ya. Ya mungkin itu. Karena ibu bapak guru juga tahu, oh saya tuh mengajarnya seperti ini. Kalau tadi bahasa Bu Nur Laila itu ada siswa yang tawa, itu yang diinginkan anak-anak gitu. Jadi yang paling utama itu adalah refleksi guru, bukan refleksi. Bagaimana cara kita menentukan metode pembelajaran? Subpartikel atom itu seperti apa? Maka dari sana saya menurunkan dari analisis materi ini kemana? Pada metode dan media beserta model-modelnya seperti itu. Sehingga ketika pengaplikasian di kelas kita sudah bisa melaksanakan dan sudah bisa memperlihatkan sangat jelas kepada peserta didik kita. Nih ini atom teh. Apakah itu menggunakan virtual lab yang seperti tadi pemateri Bu Haji Yani ya, virtual lab atau dan aplikasi yang lainnya seperti itu. Karena adanya permasalahan yang tadi, maka saya bersama tim itu melakukan sebuah rukol atau ruang kolaborasi Al-Ittihad. Kami ini adalah mantan sekolah penggerak yang mana setiap bulannya itu harus adanya ruang kolaborasi seperti itu. Mantap sekali. Nah, permasalahan isu-isu yang ada ini saya bawa bagi saya gitu. Nah, jadi ketika saya mencoba menggunakan ini virtual ini, saya berpikir cobalah kalau seandainya walaupun harus dikejar-kejar gitu. Nah ternyata alhamdulillah gitu. Target saya nggak muluk-muluk. Target saya anak-anak senang dengan pembelajaran, kemudian berkiprah di luar. Kenapa tidak kita tarik dulu di dalam gitu. Jadi sebelum ada workshop atau pelatihan yang diusung oleh pemerintah, kami secara mandiri memang sudah melakukan workshop dan kalau workshopnya sendiri 2 hari, tapi kita melanjutkan dari makanya saya mencoba, yuk mari kita susun RPP-nya yang benar supaya jadi ringan gitu. Memang kami merasa di awal akan berat karena seolah-olah dari nol lagi. Kalau kita terbiasa kopas dari RPP yang sebelum-sebelumnya, sekarang kan semua berubah gitu. Nah sampai karena seperti mutiara ya. Betul. Seperti mutiara. Iya. Betul, dengan harapan anak-anak kami itu keluar dengan bercahayanya dan punya value yang tinggi gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Kami menerapkan pembelajaran mandiri di sekolah kami itu mungkin melanjutkan dari kemarin di kurikulum